Oke teman-teman, sahabat Reza Metal Fish di mana aja berada, buat para penghobinya dan penghobi barunya ya tentunya. Nah, seperti teman-teman perhatikan nih, ikan mas koki. Ini dia teman-teman. Nah, kalau saya di sini kan seputar ikan, yaitu lapak ya teman-teman, tentunya tidak terpikirkan untuk progres gimana caranya ikan ini bisa sehat, bisa aman, karena memang sistem kita di lapak untuk dijual lagi. Gimana caranya ikan ini bisa aman, bisa sehat, tidak mati, dan bisa sehat nantinya buat para penghobinya, buat para pembelinya bisa di rumah bisa mantap tentunya seperti itu. Nah, jadi berbagi tips kali ini tentunya di seputar ikan mas koki, tentunya buat para penghobi barunya mungkin di rumah memelihara atau sering beli tiba-tiba mati ya teman-teman. Nah, tentunya tips yang pertama, dari mulai teman-teman beli itu, pastikan ikan mas koki yang teman-teman pilih itu ikan yang memang benar-benar sehat, ikan yang sehatnya itu dalam kategori lengkap ya teman-teman, seperti sirip-sirip ini tidak ada yang lecet-lecet, terus bebas dari kutu jarum dan kutu kura-kura teman-teman. Biasanya ada aja yang menempel di seputar tubuh atau di jenongnya nih teman-teman ya. Itu kalau kalau teman-teman tidak perhatikan dengan pas, itu biasanya bakal ngerusak terus tiba-tiba mati teman-teman. Nah, terus setelah teman-teman beli nih, tentunya teman-teman bawa pulang ya teman-teman. Nah, itu teman-teman gabungkan atau hobi baru beli baru, maksudnya penghobi barunya itu kalau bisa sih di karantina dulu teman-teman. Dan syukur-syukur teman-teman sempatkan tanya ke penjual ikan baru berapa lama sudah di karantina atau belum. Jadi untuk proses karantina itu seperti biasa, sama aja, tank umum, air, jaga kesterilan air sama masih kita endapkan. Sebenarnya ikan mas koki ini ikan yang agak sedikit kuat untuk menahan lajur pH, perubahan suhu ya teman-teman. Hanya jika terlalu sering juga agak sedikit bahaya juga. Nah, itu teman-teman tanyakan dulu ikan baru atau tidak. Nah, jadi lebih afdolnya sampai rumah teman-teman karantina, siapkan tank untuk proses karantina. Jadi tujuan karantina ini jika ada yang lecet-lecet atau yang terluka daripada sirip-sirip atau bagian anggota tubuh ikan mas koki ini, bisa sehat kembali pulih. Nah, terus campuran apa aja sih yang perlu kita berikan? Kalau saya sih biasanya umum itu saya beri obat cair kuning ya, Akriflavin Plus, itu untuk obat-obatan. Terus yang keduanya garam ikan, dan yang selanjutnya aksesoris yang kita pasang. Aksesoris yang kita pasang itu tentunya heater. Heater ini tetap kita set di 32 derajat ya teman-teman. Terus filter teman-teman. Nah, filter ini memang berperan sekali dalam proses karantina maupun proses pemeliharaan. Kalau saya pribadi karena memang sistemnya buka tutup, jadi jual beli, jadi instan cepat. Jadi nggak pernah bertahan lama nih di rumah, cuman hanya sebelumnya tetap kita lebih menekankan ke hobi dulu tadinya. Nah, di sini filter susunannya sama. Ini filter untuk penyaringan, dan di sini double penyaringan. Itu biasanya banyak sap, itu nggak masalah, guna lebih mensterilkan air. Nah, di sini saya menggunakan pasir malam, mungkin teman-teman mau menggunakan media lainnya itu oke. Nah, hanya sekedar tips nih teman-teman, kalau untuk hobi di rumah upayakan media filter ini seperti busa atau filter chamber pertama itu jangan sampai terendam oleh air, karena memang saya status di sini lapak, jadi buka tutup ya teman-teman, ikan setiap minggunya baru terus. Jadi ini jangan sampai terendam air seperti ini teman-teman, guna menjaga perkembangan amoniak. Nah, itu tadi kita gunakan heater. Dan buat penghobinya di rumah tentunya selain menjaga kualitas air, tentunya ya sering sekali memelihara ikan-ikan seperti ini gampang sekali butak, karena memang ikan-ikan mas koki ini penghasilan diri ya teman-teman, kerjaan cuma makan, buang kotoran. Nah, heater itu berfungsi utamanya buat penstabilan suhu air, terus yang keduanya jadi membunuh, jadi mengurangi bahkan membunuh bakteri yang bakal timbul dari lendir-lendir yang ada dari kotoran-kotoran yang dihasilkan yang tidak tersedot oleh pompa. Nah, terus pompanya juga harus memang benar-benar kapasitas up ya teman-teman. Jadi contoh akuarium 1 meter itu diupayakan menggunakan pompa yang cukup lumayan besar. Terus yang keduanya tetap filter yang berpengaruh besar.
Nah, terus untuk pergantian air nih teman-teman, pergantian air juga gimana caranya teman-teman di rumah setting tanknya teman-teman itu agar tidak terlalu sering ganti air. Sebenarnya sih tidak masalah, hanya kitanya juga yang pertama repot, yang keduanya juga ikan ini juga tetap walaupun sedikit tahan, cuman agak sedikit terganggu jika air sering-sering diganti juga. Nah, terus yang selanjutnya yang perlu diperhatikan itu koloni dalam satu akuarium ya teman-teman, jangan terlalu padat-padat amat. Jika memang teman-teman hobi dengan kepadatan, ya teman-teman harus terima konsekuensinya, material yang harus dikeluarkan dan kerepotan yang harus teman-teman jalani itu lebih lebih ekstra ya teman-teman. Nah, terus proses karantina tadi, lanjut yang tadi, proses karantina tadi itu biasanya memakan waktu kurang lebih seminggu sampai 10 hari. Nah, nanti kedepannya bisa teman-teman cabut untuk heater. Nah, untuk pergantian air proses karantina itu teman-teman tidak ada patokan untuk kualitas apa untuk airnya. Cuman teman-teman bisa cek sendiri kualitas dari air itu sendiri. Kira-kira airnya itu udah buruk, udah jelek, kita ganti gitu aja teman-teman. Tetap disarankan air tetap endapan. Jika memang terpaksa boleh sesekali, hanya jangan sesering sekali. Nah, agar menjaga kestabilan dari air ini sendiri, porsi pakan juga harus dibilang rutin, tetap rutin ya teman-teman, hanya jangan sampai over dan berlebih teman-teman. Nah, sekedar berbagi dari saya, sambungan dari opening sebelum videonya ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya tadi, karena sedikit agak mendadak. Jadi mudah-mudahan dapat ajang silaturahmi, terus berbagilah tentunya buat saya pribadi dan buat teman-teman semua, terbantukan ajang silaturahmi dari saya. Mudah-mudahan tetap terjalin dan teman-teman tetap diberi semangat, diberi kesehatan, tentunya rezeki yang melimpah. Amin. Jadi salam sekedar panjang lebar dikit dari saya, mudah-mudahan banyak manfaat. Salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish, salam Iwak Bucip. Oke, satu lagi ketinggalan, mungkin buat teman-teman di rumah tak luput kalau teman-teman agak sedikit bingung, ada yang sedikit kurang dari video-video yang saya sebutkan ini tadi, terus teman-teman bisa kontak langsung di kolom komentar atau bertanya langsung ke WA saya. Monggo, sekedar berbagi, mudah-mudahan channel saya bermanfaat tentunya. Oke, lagi salam satu hobi, salam Reza Ornamental Fish.